Dia langsung nangis, pegang tangan gua. Saya pengen diurus kamu, Pak. Ya Allah. Cuma pengen diurus kamu, dia bilang. Pak, saya ini apa ya, gantian dulu sama Kiai ya. Gitu. Dia belum sempat mengiyakan. Hari ini gue cabut gitu ya. Besok bokap harus di inkubator. Dan dia tahu gue udah nggak ada di situ gitu kan. Jadi dia mungkin tambah, mana? Ya. Gue disuruh balik lagi. Maafin saya bilang. Saya doain dari sini, gue bilang gitu kan. Dia sholat, selesai sholat baru dipasang inkubator. Dari di situ penyesalan terbesar gue. Gue langsung ngambil mobil itu langsung balik lagi. Segitu sampai di Bandar Lampung tuh mobil bokap dapat kabar bokap meninggal. Halo semuanya, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Bintang tamu kali ini sahabat saya, Dide Hijau Daun. Halo. Mamen, apa kabar Mamen? Nah ini kita terakhir ketemu itu pas pandemik ya? Pas pandemik apa sebelum? Pandemik. Pas pandemik. Waktu itu gitu bikin 58 Concert Room. Akhirnya dalam kesibukannya beliau, sekarang beliau mau mampir ke sini, thank you banget. Gue kayak dipanggil sama Ranger putih. Oh, Ranger putih bukan ya? Lebih ke Ranger merah harus nurut. Aduh, Dek. Ya. Lagi sibuk apa? Kalau untuk sibukan masih tetap sama Hijau Daun. Terus juga gue lihat panggungnya banyak banget. Alhamdulillah, amin. Sudah mulai jalan lagi. Terus prepare untuk keluar single terbaru. Tuh. Hijau Daun setelah lama akhirnya ngeluarin lagi single yang baru. Mudah-mudahan semeledak itu ya suara ya. Nah kebetulan kita bikin sequelnya nih. Oh ini sequelnya dari lagu itu? Dari lagu Suara. Jadi sebenarnya gue pengen bikin ini sebenarnya udah lama banget. Pengen bikin kelanjutan lagu Suara ini kan, karena memang ya lagu ini yang paling banyak. Iya paling hits di lo itu. Tahu juga gitu juga dan kok kayaknya gue pengen keluar dari bayang-bayang itu juga gitu. Okay. Kenapa Hijau Daun Suara gitu kan. Nah walaupun gue punya single Ilusi Tak Bertepi juga yang judulnya Ilusi Tak Bertepi yang sebelumnya itu viewersnya jauh lebih banyak daripada Suara, tapi orang tetap taunya itu Suara gitu. Nah akhirnya gue bikin kelanjutannya, sequelnya. Tentu kalau dulu kan Suaraku Berharap ini ceritanya tentang penantian gitu, kabar atau gimana. Nah kalau yang ini gue kasih judul Suara Part 2 dalam kurung Bertaruh Rindu tapi ini Suara Part 2. Suara Part 2-nya lah intinya. Ini berarti jawabannya dong? Ya ini jawaban, jadi soal kejelasan. Soal Kejelasannya gitu. Dan uniknya juga modelnya juga yang dulu dia di Suara dia itu 14 tahun tuh sekarang lagi dia pakai lagi dia juga. Oh jadi memang dibikin jadi related ya? Ya kan. Mudah-mudahan sesukses atau melebihi kesuksesan yang Suara itu ya. Ya jadi kalian yang senang Hijau Daun tunggu nanti ada kelanjutannya dari lagu yang Suara tadi. Nah, lebih ke rakyat mungkin judulnya harusnya. Jadi Suara Rakyat. Oh iya ya? Iya. Lupa gue sih. Mendekati. Dek. Ya. Gue tuh pengen tahu sebenarnya, Dek, sosok lu nih. Lu tuh dulu siapa sih, Dek? Sebelum lu di Hijau Daun tuh lu siapa sih? Lu tuh anak muda biasa, apa anak bandel atau anak baik? Gue sih sebenarnya dibilang baik juga enggak gitu ya. Tapi dibilang bandel juga jauh dari kata bandel gitu. Cuman gue nih lebih ke apa ya? Urakan itu dalam artian kalau teman-teman gue kuliah itu standar ya pakai baju yang bener lah untuk kuliah. Nah gue kadang-kadang gue pakai baju tidur, bener-bener piyama. Lu bener-bener secuek itu? Secuek itu. Jadi karena gue berpikir gini, gue kalau dulu tuh gue nggak nyari pacar di kampus gitu. Gue selalu kalau umpama nyari pacar atau apa itu di luar dari kampus gue. Kenapa gitu. Men? Karena buat gue ya gue mati kartu kalau jadi kan, iya. Dan kalau orang yang bisa terima gue artinya bisa terima gue apa adanya. Karena memang
gue tuh secuek itu orangnya. Jadi gue nggak pernah mikirin style gue harus kayak mana, gimana. Jadi lu gitu. nggak fashionista ya? Nggak ada. Jadi teman gue tuh kadang-kadang kalau dia selalu ngasih challenge ke gue. Yuk besok lu bisa nggak kayak gini? Wah lu dalam hati gue, lu salah nantangin gue gitu kan. Lu bisa nggak pakai baju ini? Dilakuin gua. Bisa. Tapi kalau seumpama kira-kira ada lebih nggak masuk akal lagi, lu pakai ini dong, daster atau segala macam. Lu mau ngasih gue berapa? Tapi lu bakal berani kalau ditanya. Bakal gue lakuin. Gila emang. Berarti emang gila ya. Berarti bukan hijau daun ya. Ini Hulk ya, lebih ke Hulk. Cuman itu di sisi gue sebagai orang ya namanya anak muda saat itulah ya. Cuman kalau untuk kayak gue pekerjaan gue memang benar-benar memulainya dari bawah. Sekarang selesai lu kuliah gitu kan. Lu pasti bingung mau ngapain. Sebenarnya waktu saat kita wisuda tuh bingung tuh dua. Satu ngelanjutin hidup gue ini mau kemana gitu kan. Jadi lu selesai kuliah ya? Kuliah gue selesai. Jadi sarjana apa? Sarjana ekonomi. Jadi gue mau ngelanjutin tuh apa. Akhirnya yang terpikir sama gue satu-satu yang paling mudah dapat kerja tuh apa? Salesman. Pertama cuma sebegitunya aja ya udah. Sebegitunya aja. Salesman. Jadi sales motor dulu gue. Salah satu sales motor. Tapi disitulah gue ditempa. Susah nggak jualan motor waktu itu? Susah banget, lu gila. Gue gak ngerti apa-apa ya. Lu tahu kan kalau namanya ini kan apa kuliah tuh kan hanya teori kan. Teori gue memang kebetulan basicnya ngambil ekonomi pemasaran. Jadi gue seolah-olah pengen ngelanjutin, wah itu lebih dan gue. Iya. Sebenarnya gue masuk ekonomi itu karena gue pengen nyantai juga. Gak ada urusan dengan apa namanya. Ya memang sih privilege gue sebelumnya juga memang gue IPS juga gitu kan. Tapi gue nggak yang benar-benar menyelemin bidang ekonomi. Karena menurut gue yang paling aman ya ekonomi. Menurut gue gampang masuknya, keluarnya juga gampang, bergaulnya juga gampang. Taunya gitu. Itu juga susah dia. Susah juga pas gilirannya lu mau kerja. Gue juga pernah sih jualan motor susah banget ya. Asli. Tapi pas bagian motor sendiri pas butuh gampang. Cepat gitu. Apalagi di Lampung. Sekarang mau dijual besok laku. Apalagi kalau motor hasil begal. Aduh, oh iya, lu terkenal dengan begal nih. Karena orang Lampung ya. Iya, orang Lampung tuh gila, agak semua orang Lampung. Iya, makanya suka banyak yang mau ngomong begitu gitu. Itu tapi semua pupus pada saat lu sama Andika naik. Iya, karena sebenarnya lu ngangkat Lampung lo, Pak. Iya, alhamdulillah sih sebenarnya. Kalau jadi gua sama Andika tuh sama-sama saling menopang lah ya band gua sama band dia tuh ya. Karena gua nggak ngomong band gua semuanya bagus atau kangen band juga sama. Awal mulai sama-sama dibully kita juga gitu kan. Iya. Awal mulanya sama-sama dibully apalagi kangen band gitu kan. Itu parah banget. Dibulinya sampai akhirnya gini kalau gua ngeliat kangen band tuh sampai akhirnya dia menemukan jati dirinya sendiri dengan waktu itu keluar dulu, akhirnya masuk lagi, keluar ganti-ganti personil, akhirnya sekarang comeback lagi. Akhirnya ketemu lah jati dirinya. Ketemu jati dirinya dan orang dari ngebully sampai sekarang jadi salut. Lu juga sempat dibully? Sempat juga. Kenapa dibully apa? Dampak domino dari kangen band itu juga gitu. Jadi apalagi satu karena aliran enggak dari band Lampung pasti begini ya gitu. Sempet kayak gitu band Lampung pasti kayak gini. Apalagi gue nggak jauh-jauh sama sebenarnya gue nggak Melayu bener sih, lebih ngepop lagi lah. Lu lebih ngepop dari dia. Lebih ngepop daripada kangen band gitu kan. Cuma ya karena kita ngebawa gua ada duluan. Sebenarnya bukan senior, kalau untuk senior malah band gue tuh lebih dulu. Oke. Cuman dia di industri musik lebih dulu. Di industri musik kangen band lebih dulu. Nah jadi karena dilihat di awalnya Lampung, mungkin sentimen pribadi juga sih kayak gitu kan. Kadang-kadang Silon Seven dulu mau kayak gimana juga dibully dulu kan. Pasti. Sempet malah. Pokoknya ada pro kontra aja selalu. Pro kontra aja gitu. Sampai sekarang lu lihat kan. Mungkin satu-satunya band yang no hatersnya ya Silon Seven gitu maksudnya. Iya. Jadi buat gue sendiri sih ya perjalanan itu memang harus dijalanin gitu. Lu tuh kalau kangen band dari Lampung itu kan kita pernah dengar ceritanya bahwa mereka pada susah apa segala macam. Kalau lu bukan dong, lu anak kuliahan. Lu band kuliah berarti. Tapi lu tidak pernah susah berarti kan? Susah pernah juga, gue susah juga. Jadi gue tuh didikan bokap gue tuh keras banget. Keras banget mungkin ya karena almarhum bokap itu memang didikannya keras. Jadi gua tuh ada tertanam di diri gua tuh gua nggak pengen
Karena setiap bokap gue ngerasin gue tuh nyokap nangis gitu. Setiap gue dikerasin sama bokap, nyokap nangis. Tapi gue tahu tujuan bokap tuh sebenarnya baik. Dulu gue nggak tahu tujuan bokap. Dulu lu nggak tahu. Lu pokoknya dulu banget sama gue. Kok gue disiksa gitu. Gitu. Selalu begitu. Lu pernah nggak ngerasa dirantai tuh berdua kakak lu? Serius gue pernah kayak gitu. Sampai dirantai berdua sama kakak gue tuh bingung. Lagi tidur karena gue tuh suka main kan. Main balik maghrib. Masih kecil itu. Masih kelas 5 SD. Kalau anak sekarang mau udah KDRT apalah segala macam laporan lagi. KPAI langsung. KPAI. Cuman gue ambil sekarang pas saatnya gue udah mulai dewasa, nih bokap gue nih ngajarin gue tuh biar gue tuh lurus. Karena di belakang rumah gue, Kang, itu semuanya bandar. Iya. Apapun bandar tuh masuk. Pokoknya yang jelek-jelek banyak parah. Gue kalau kelihatan bokap gue keluar dari gang itu udah dicaci maki gue. Udah jelas gue pasti dikira dari ini. Akhirnya baru dapat sekarang ya. Nah jadi gue kayak mau mendapatkan, gue dulu bokap punya motor 3. Gue mau pakai aja sulitnya setengah mati. Lu mesti harus punya sendiri. Gitu sampai akhirnya gue kuliah, selesai kuliah pun gue nggak dengan leluasa pakai motor bokap gue itu, bukan. Bokap gue tuh bisa tahu ya. Kalau motor tuh ada lecet segaris dong dia tahu. Karena dia memang orangnya rapi banget gitu kan. Berarti lu bukan dari yang susah, tapi lu dikerasin luar biasa. Dikerasin itu, keras banget. Sampai gue dulu pernah, tapi gue pernah tuh, kakak gue itu dulu pas gue masih kecil banget itu umur kelas 1 SD ya, kelas 1 kelas 2 SD. Gue sempet jualan kantong plastik. Kenapa? Kantong plastik tuh karena gini, cuman pengen jajan. Bukan karena nggak punya uang ya? Gue sih sebenarnya dari keluarga yang sederhana. Iya. Bokap nyokap gue. Tapi bukan pasti dikasih duit gitu. Pasti dikasih duit. Cuman nggak jajan. Nah, karena gue kan kalau minta jajan tuh sama nyokap ya. Iya. Nyokap gue tuh ibaratnya selain memang itu tulang punggung keluarga juga gitu. Selain bokap gue juga tulang punggung keluarga gitu. Iya. Tapi gini loh, posnya bokap gue tuh diisi rumah sini segala macam, kayak bayar tagihan apapun itu bokap gue. Nyokap gue tuh ya lebih ke ini untuk biaya anaknya sekolah segala macam. Jadi bagi tugas. Pokoknya gitu. Mereka tim lah. Nah, jadi namanya guru lu tau sih gaji guru gimana kan? Guru, iya. Jadi saatnya itu nyokap gue sambil nyambi jadi penjahit juga dulu kan. Nah, akhirnya gue tuh pengen jajan segala macem. Kakak gue nih tau tuh punya kawan kecil, memang kawan kakak gue tuh masih kelas 3 SD gitu kan. Diajak sama kawan deket rumah gue juga, kebetulan dia tuh jual kantong jual asongan di Nyemir atau apa gitu. Ini jual kantong plastik di pasar dekat rumah gua gitu. Jalan kaki nyisurin supaya dapat duit tambahan. Nah, kan gua ngeliat kakak gua tuh pulang kaki udah becek semua sampai sini gitu kan. Dapat tuh nabung. Lu dapat duit dari mana sih, Yai? Gua manggilnya kan Kiai. Iya. Kalau Kiai itu panggilan abang lah. Iya. Gue jual kantong plastik tapi jangan bilang mama ya, dia bilang gitu kan. Oh, nyokap nggak tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau tahu di lantai lagi loh. Jadi setelah gue ngeliatin tuh, gue coba ngikut dong, gue ke pasar dong, kata gue kan ngikut bareng-bareng sama kakak gue. Akhirnya gue dikasih modal tuh 10 lembar kantong plastik kan. Jadi kan gue beli kantong plastik satu ini, jual tuh. Ingat banget gue jual tuh 50 perak. Ingat banget zaman itu. Laku 50 perak. 10 laku. Mungkin karena gue masih kecil kali ya. Kan jadi ini cebong atau apa gitu. Seneng. Akhirnya gue aja pakai sendal aja kegedean gitu kan. Jual akhirnya dikasih. Nah gue tuh ketahuan ya, nggak sengaja gue ketemu bibi gue di pasar. Karena itu memang pasar tuh kayaknya trendsetter banget. Pasar ada di situ lah ya. Di situ lah di Bandar Lampung tuh dulu. Tempat anak-anak gaul. Tempat ibu-ibu gaul. Ibu-ibu bukan ibu-ibu gaul itu namanya pasar tradisional. Iya, tempat semua ibu-ibu ke situ. Gitu. Jadi di situ tuh udah gue pakai sendal kan kelebar. Gue kan nggak punya sendal anak kecil gitu ya. Jadi gue pakai sendal yang ada di rumah gitu, sendal jepit tuh yang kelebaran di kaki gue. Jadi masuk yang becek-becek sampai sini gue tuh kotor juga kan, sampai sepaha-paha gitu kan kotor. Terus gue ngeliat ditegur sama di belakang ibu, nak berapa kantong plastik? 50. Gue liat mukanya tante gue dong bibi. Dan dari situ gue dikasih tahu tuh gue. Dimarahin lah. Membuat malu ya kan. Lebih nggak kesana sih kalau nyokap, kamu kenapa kok nyampe jualan itu segala macam gitu ada apa kan. Sih sebenarnya? Ya, tapi di luar dugaan bokap gue malah nggak marahin gue. Oh iya. Berarti dia bisa nyari duit sendiri gitu kan. Jadi ya alasan gue kenapa berpikir nih otaknya ya gitu. Saya pengen jajan gitu segala macam gitu kan. Dan saya juga saya tabung sehari tuh saya dapat terharu dong nyokap bokap. Hah? Terharu dong nyokap bokap. Iya.
awalnya sih sedih, nyokap sedih lah gitu kan. Kamu namanya masih kelas 2 SD sih. Dia juga nggak kepikiran anak-anaknya bakal jualan itu. Tapi untung basically karena pengen jajan. Bukan pengen ngebantu ekonomi. Iya, pengen jajan. Pengen jajan juga. Dari situlah gue ngerasa apa ya, gue nggak pengen punya apa ya, kalau maintenance dalam diri gue sendiri. Gue next depannya gue nggak pengen nyusahin orang tua. Dari kecil gue pikir gue pokoknya kalau udah gede nanti gue nggak pengen nyusahin orang tua gue. Gitu. Tersampaikan, Pak? Alhamdulillah tersampaikan. Alhamdulillah. Jadi ya yang titik haru gue tuh saatnya orang tua gue bisa berangkat haji. Lu yang ngajiin? Alhamdulillah. Dari situ. Jadi kayak mimpi-mimpi gue tuh gue dihijabah sama Allah lah. Tapi emang niat tuh dari kecil bagus sih. Niatnya nggak mau nyusahin lah, at least ya. Nggak ngebantu tapi at least nggak nyusahin orang tua dulu. Intinya seperti itu. Akhirnya lu menjadi band papan atas pada saat itu. Hijau Daun diperhitungkan oleh semua musisi di Indonesia. Amin. Dan sampai yang gue tahu saking suksesnya lagu lu sampai diulang oleh Luna Maya ya pada saat itu. Apa yang lu rasain setelah itu dan apa tanggapan orang tua lu sama lu? Dulu itu sih sebenarnya apa ya, orang Lampung tuh mimpinya dulu ya kalau band gitu ya. Saat tahu kita mau hijrah ke Jakarta di apa masuk label gitu kan. Gua ngerti juga teman-teman gue tuh udah ada ngomong, wih barang lu nah dong nanti, barang lu. Itu omongan sebelum ada kejadian gua entah booming entah enggak segala macam. Salam sama Luna ya, salam sama Luna, karena dulu tuh memang trendsetter banget lah, Raffi, Olga, Luna tuh trendsetter banget lah di zaman itu ya 2008 lah namanya. Ya gue nothing tulus aja, mungkin gue nanti ketemu di acara ini pasti gue ketemu dia gitu kan. Tapi sebelum gue tahu dia bakal cover itu, ya buat teman-teman gue juga, kita ketemu Luna. Omongannya seperti itu, gitu kan. Tapi ya entah mungkin, ya kita nggak tahu kan, kita nggak tahu bakal booming atau enggaknya, atau main di acara itu atau enggaknya, dan bakal dipromoin atau enggaknya. Yang penting kita sign kontrak aja dulu gitu, karena gue berpikirnya seperti itu. Ternyata setelah rilis lagu itu 6 bulan, band lu penuh dan langsung. Yang gue kaget juga selama 3 bulan, tahu-tahu download RBT kita udah mencapai 1,5 juta. Gue lihat waktu itu lu sempat tertinggi ya. Ya download RBT, terus juga tahu-tahu Luna mau cover lagu kita juga. Iya. Waktu itu sama DJ Sumantri ya dia di. Iya betul. Dan itu menurut gue dulu tuh kayak gimana ya? Kayak ngadep ke sini, ada tawaran ini, gue ngadep ke sini ada omongan seperti ini. Jadi semua tuh berkah lah saat itu. Semua tuh yang lu sentuh jadi emas. Jadi ya seperti itu gue bisa bilang kayak gitu. Nah gue tinggal berpikir gimana nih meng-counter, jangan sampai gue masuk ke hal-hal yang dari dulu orang tua gue takutin, kayak narkoba segala macam dan lain-lain gitu. Itu aja yang gue pikirin. Berarti lu nahan memang ya. Jadi lu memang sudah terdidik oleh orang tua lu untuk harus begini. Nah harus begini. Jadi gue makanya dari dulu tuh bukan menjauhi. Gue dulu kan lagi kita zaman-zaman tuh udah ada grup-grup BlackBerry gitu, grup-grup vokalis segala macam. Gue tuh bukan nggak pengen nimbrung, tapi gue takutnya selesai dari situnya. Iya. Yuk kita kesini yuk, kita kesini. Ngerti. Gue lebih karena mungkin saat itu umur gue 24 tahun ya. 24 tahun tuh buat gue sih udah mateng sih. Udah mateng. Tergantung kalau dilihat sekarang masih muda. Ya tergantung kitanya. Maksudnya mau kita bawa kemana nih arah hidup kita nih gitu kan. Saat itu juga mungkin gue juga punya panutan juga band dulu tuh. Gue makanya kenapa gue bikin Hijau Daun ya, karena gue juga ngefans banget sama Padi. Gitu ya. Gue lihat mereka tuh orangnya kok natural banget kayak gitu-gitu aja gitu. Nggak terlalu banyak gembar-gembar gimana. Gue pengen tuh ngeband juga kayak begitu gitu. Nah itu yang gue jadi contoh juga. Oh ini yang harus gue batasin, walaupun gue ada di grup ya. Di grup diajak main futsal, is okay. Selesai main futsal, mereka mau kemana? Gue cabut balik keluar. Kayak gitu untuk mengcounter gue sebenarnya. Nah tapi kemarin ini kan sempat juga lu ngilang berapa tahun gitu kan? Sebenarnya nggak ngilang sih, lu ada show-show. Ada. Untuk di dunia infotainment ataupun show di TV sempat ngilang kan lu berapa tahun? Kalau untuk di dunia di infotainment dan juga TV sebenarnya masih sebulan tuh sekali atau 2 kali masih. Cuman memang kapasitinya nggak seperti dulu lagi gitu kan. Terus juga dengan masuknya banyak band-band baru, apalagi di ranah-ranah indie gitu segala macam, kita kayaknya disuruh gantian dulu lah untuk ini. Apalagi pas waktu zamannya ada K-pop gitu kan, boy band, girl band gitu kan modelnya gitu. Itu benar-benar
Gua bisa bilang sih Hijau Daun termasuk yang bertahan sih, karena kita segmentednya di Melayu kan. Ya. Melayu tuh selalu. Nah, lu udah di doktrin, bukan di doktrin, stigma orang udah dan Melayu gitu. Iya. Lu akan mempertahankan itu, lu bangga dengan itu atau gimana? Awalnya gue sih nggak pengen ke arah sana gitu, karena gue dulu gue sukanya dulu band gue pop progresif, gue lebih ke Foo Fighter, suka. Ya lu rock lah dulunya kan? Iya rock seperti itu. Dulu tuh gue main gitar gitu kan, main gitar. Jadi lebih ke gitar vokal pas saat pencarian vokalis, gitaris gue tuh nyuruh gue aja yang nyanyi. Karena kita udah nyari vokalis berkali-kali, nggak pernah dapet, nggak pernah ada yang cocok dengan lagu ini gitu kan. Nah akhirnya setelah gue kebetulan mentor gue juga dulu tuh yang musik director gue Charlie kan. Charlie. Si Charlie. Jadi ST12. mau nggak mau dia membawa apa yang ada di benak dia untuk meng-hire Hijau Daun kan, walaupun lagunya lagu Hijau Daun sendiri gitu. Dan dia ada ngelihat mungkin cengkok gua lah, dia bilang gitu, lu beda sama Iya. Kangen Band beda sama lu, ini beda sama lu. Lu tidak terlalu Melayu sih menurut gua. Iya. Akhirnya dibawa dia ke sini. Akhirnya suara tuh dulunya nggak kayak gitu, lagu suara tuh lebih beatnya nggak beat begitu. Tapi ternyata setelah di ini dia dibikin laku yang begitu, middle low kayak gitu. Awalnya kecewa gua, awalnya asli gua dengar kecewa. Dia kan penggarapan dulu, gua masih di Lampung kan, setelah gua di atas. Musik direkturnya Charlie. Dibuat sama Charlie, gua dengar, kok kayak gini ya, kata gua, kok lagunya jadi kayak gini gitu. Gua nggak mau kayak gini sebenarnya. Tapi tuh lagu gue puterin mulu di mobil kan, gitu-gitu. Lama-lama kok nempel ya? Nempel ya? Gitu kan. Aransemennya jadi nempel. Gokil sih Pak. Itu lagu Pak. Gue denger lagu itu awalnya. Ini apa sih maksudnya suara? Tapi kok gue nyanyi terus ya? Suara na. Gue gak apa lagi. Suaranya gue sebut terus. Suara na. Kok gue nyanyi lagu itu? Apaan sih nih? Suara. Gue gila juga nih lagu. Gila juga Charlie tapi. Iya. Dia tahu lagu. Padahal itu sebenarnya list terakhir sebenarnya lagu itu. Sadis tapi dia yang ngambil itu. Nada lu tuh ngonci Pak, beneran itu na. Bahkan gue baru tahu juga pas waktu gue di acara Ahmad Dhani Masterpiece waktu itu, dia bilang, aku niru lagu kamu ada, dia. Lagu yang mana? Bilang gitu kan Mas Dhani. Ada lagu yang ini, Selir Hati. Dia bilang. Setelah gue bedah chordnya memang sama. Itu aku rela. Jadi chordnya itu sama. Coba kamu kalau memang lu musisi, lu dengerin. Pasti dari situ. Aku ngambilnya dari situ. Dia bilang kayak gila, gitu. Tapi Hijau Daun termasuk waktu pada saat itu adalah band Melayu. Disebutnya ya band Melayu. Padahal waktu itu gue bilang gak Melayu banget sih. Tapi nada lu tuh enak banget. Amin. Nada lu tuh enak. Nah memang kita PR-nya adalah cuma satu. Kita nggak tahu bikinnya. Mau bikin lagi kayak gitu benar bingung juga. Benar, asli. Jadi untuk album pertama bener-bener nothing tulus banget. Gua nggak mikirin harus jadi booming atau apa nggak segala macam gini-gini. Nah itu masalah yang kedua tuh pas mau bikin album kedua. Iya. Karena kita bukan dituntut sama label enggak ya. Jadi bisa nggak lo lebih dari ini? Nah itu tuh. Itu kayak gitu. Itu selalu jadi beban kita sebenarnya. Walaupun pencapaian album kedua juga bagus juga gitu di lagu Setiap Detik gitu kan. Tapi memang nggak bisa diinin yang nempel di orang-orang yang itu. Iya, yang itu. Tapi bersyukur lah ya kita pernah ada karya kita yang nempel di Indonesia. Benar. Kan sampai kapan juga masih ada tuh lagu itu. Sampai sekarang juga itu masih lagu jagoan. Aduh, tapi gila sih. Gue sampean kalau untuk lagu suara ya, gue sampean manggung itu, gue dulu tuh lagu, maksudnya gue nggak manja-manjain di terakhir. Nggak di terakhir. Gue dulu, maksudnya di lagu ketiga gue udah nyanyiin, gitu. Maksud gue biar ya pengen keluar dari stigma itu gitu kan. Iya. Jadi gini tetap aja. Iya. Lu sama gue lo. Sama gue. Kadang-kadang gue pernah gue nyanyi juga kayak kemarin waktu di Semarang. Jangan bawain lagu Rahasia Hati. Iya. Nggak dibawain sama gue. Terus terakhirnya pas udah selesai manggung, ya udahlah nyanyi juga akhirnya jadi lagu terakhir. Padahal kan lagu terakhir biasanya upbeat kan. Ya. Ini jadinya lagu itu ya udahlah. Gue cobain itu ternyata ya masih. Akhirnya kita nggak bisa pungkirin ya udah. Masyarakat yang memilih bukan kita. Dide Hijau Daun luar biasa nih, lu harus kalian tahu ya. Gue berteman sama dia. Dia sangat
orangnya sangat baik banget. Kalau gue telepon dia selalu menyambut baik dan nggak ada sombong-sombongnya. Apa yang mau disombongin? Ada bro, banyak yang gitu. Banyak ya? Banyak. Nggak ada sombong-sombongnya. Udah gitu juga lu sama gue tukang ngerjain orang. Ternyata ngobrol 2 jam ngobrol nanti kok sama. Gue jadi ngeliat pencermin okul gue tua kayak gini. Dewasa. Oh dewasa ya, kata lain deh. Dewasa. Tapi ya itu tadi gue tahu berarti lu memang didikan dari bokap itu sekarang kena ya. Berarti tahu ya. Oh bokap itu ternyata dulu pasti waktu kita kecil, kok gue diginiin. Ternyata ya. Jadi gue tuh ada rasa bersalah besar sama bokap ya. Jadi pandemi kemarin tuh ikut ngeregut bokap gue juga ya, bokap gue. Jadi satu yang bikin gue sedih banget itu, jadi bokap tuh kena COVID ceritanya. Lagi COVID yang kedua gitu ya. Omikron. COVID yang kedua. Apa sih urutannya tuh sebelum Omikron tuh apa tuh? Oh Delta. Oh Delta parah tuh. Nah, jadi gue itu nyokap gue dulu yang kena ceritanya. Nyokap gue kena tuh pas waktu nyokap lagi di kampung. Itu kan akhirnya nyokap dihijrahin ke rumah kakak gue yang di salah satu kabupaten juga di situ. Nah bokap gue tuh tadinya bareng nyokap, tapi karena dia orangnya kan memang sukanya kesana kesini kesini. Dia akhirnya balik ke Bandar Lampung. Di rumah itu baru akhirnya dia tuh nggak. Gue sih yang ngerasa pas gue pulang gue ngeliat badan bokap kok panas. Gue bilang kayak gitu gini. Anak-anak khawatir takutnya bokap kena juga, ternyata memang kena. Dirawat di rumah dulu awalnya, mandiri selama 2 hari udah mulai sesek segala macem gitu-gitu. Lu tahu Pak dulu nyari tabung gas untuk ini oksigen, tabung oksigen untuk itu tuh ngantrinya kayak ngantri beras. Asli luar biasa banget, gue ngalamin banget itu. Gue cari kesana kemari gak ketemu, ada satu tempat ketemu dan itu hanya untuk berapa jam doang, harus diganti lagi. Sampai akhirnya bokap gue dirujuk ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu gue harus bukan dengan terpaksa ya. Satu pilihan kakak-kakak gue yang lain kan semua kerja formal ya, kerja PNS segala macam. Sedangkan gue nggak. Di saat itu gue juga lagi off gitu kan, namanya musik kan lagi off. Terus ya mau nggak mau gue untuk ngejaga itu di ruang ICU. Dan itu 2 minggu gue nggak keluar sama sekali, nggak keluar sama sekali. Ada minggu pertama setelah 1 minggu itu nggak kerasa lu bayangin di ruangan ini AC begini segala macem, gue bokap di situ gitu kan, karena memang di ruang ICU itu nggak boleh orang keluar masuk. Dalam 1 minggu tuh nggak kerasa, lu nggak tahu siang malam pintu jendela aja minimal bisa dibuka lah biar gue bisa ngerokok atau gimana gitu kan, itu nggak bisa juga. Jadi gue kalau mau ngerokok tuh bingung, nggak bisa kan segala macem. Walaupun tiap hari ada yang datang nganterin makan gitu, gue cuma bisa dari jauh doang, ditaruh di situ. Lu kayak mana sih? Kayak naruh tempat bangsal menular gitu kan? Gue ambil lagi. Jadi gue cuma ngeliat istri gue dari jauh aja gitu, udah gini atau ngeliat telepon gitu ambil. Terus bokap di dalam udah gini, gue bilang satu minggu tuh bener-bener energi gue terkuras. Gue nggak bisa tidur nyenyak pastinya kan di situ. Karena harus ngejagain bokap, harus dia pakai ini juga, gue harus bersihin dia juga gitu kan. Itu gue lakuin dengan penuh rasa sayang lah gue sama dia. Walaupun bokap tuh dulu tuh kerasa setengah mati sama gue. Bahkan pernah terpikir sama gue dulu tuh dosa gue mungkin ya. Kata gue, kapan sih bokap ini meninggal? Dulu sih gue kecil saking kerasnya bokap tuh kan. Tapi setelah gini gue tuh, setelah kesini gue tau dia sayang banget sama anak-anaknya. Dan akhirnya pas saat waktu itu ini mungkin gue juga gak mikir bokap bakal berpulang juga ya. Sudah 7 hari gak berasa di situ. Gue akhirnya bilang ke bokap, gue juga kayaknya badan belum mulai capek, drop banget macam itu. Gue pamit ke bokap, Pak, saya pulang dulu ya, gantian sama Kiai, maksud gue saya gantian sama kakak. Dia gini, tahu nggak, dia langsung pegang tangan gue. Dia bilang sama gue, dia tadinya yang marah-marah tuh, namanya pakai oksigen kan segala macam. Pokoknya semua, ini gimana ini. Jadi kita ngerawat dia tuh juga ada rasa, duh kenapa sih diginiin? Ada pressnya ya. Ada press juga, ada gimana juga kan. Gua sabarin untuk nyuapin dia. Nasi tadi dia gak mau makan sama sekali. Gua yang jadi bentuk, pokoknya apapun yang dikasih dokter di situ, gua remat-remat pakai tangan, pakai itu ya,
sarung tangan tuh gini. Yang penting dia bisa jadi kayak bubur ayam. Masuk tuh makan, nanti makan terus. Dia makan terus. Pas dia bilang sama gue, pas saatnya dia udah sambil marah-marah tuh, kadang-kadang gue lagi dia lihat tidur. Namanya orang ini ya, ngeliat gue tidur, di apa yang bisa dilemparin ke gue dilempar gitu. Maksudnya bangun gitu, gini-gini bangun. Ada rasa, aduh ya gue mau istirahat sebentar gitu. Akhirnya gue sudah 7 hari kayak gitu, gue pamit. Pak gantian dulu ya, nanti sama kakak gitu ya, gini-gini. Terus akhirnya bokap ya? Biar saya bisa istirahat juga, nanti kalau seumpamanya saya balik lagi gitu. Dia langsung nangis, pegang tangan gua. Saya pengen diurus kamu, Pak. Ya Allah. Cuma pengen diurus kamu, dia bilang. Bokap sampai ngomong gitu, men? Bokapnya ngomong gitu, saya cuma pengen diurus sama kamu, dia bilang. Gua dari situ gue buyar semua. Keinginan gue mau balik tuh, gue nggak mau. Ya udah tuh gue, oke Pak. Lu turutin tapi bokap? Gue turutin ke bokap gue, turutin. Oke, itu gue. Karena dia ngomong, saya cuma pengen diurus kamu, saya pengen diurus kamu, Wan. Jangan bukan kakak gue nggak bisa ngurus, karena dia tuh mulai deket sama gue tuh semenjak gue di Jakarta. Iya. Gitu ya, karena gue waktu berangkat ke Jakarta tuh kakinya gue cuci, gue cium segala macam gini-gini. Gue sempat berantem sama dia tuh. Bokap mau nampar gue, tampar, gue bilang kayak gitu. Saking masih ada sisa kerasnya dulu kan. Tapi setelah gue mau berangkat ke Jakarta, gue cuci kaki dia maafin semua kesalahan gue bilang itu. Akhirnya dia, semua salah kamu sudah Pak maafin. Saya yang berdosa sama kamu. Saat itu, baru bayangin bokap orang tua ngaku dia punya salah sama anaknya, itu jarang banget. Nah pas saatnya situ, ya dia bilang sama gue, saya pengen diurus sama kamu, dia bilang kayak gitu kan. Oke. Akhirnya gue bilang sama kakak gue, udahlah biarin gue dulu aja gitu. Papa masih mau apa? Gue nggak ngomong sama kakak gue bahwa bokap mau diurus, gue nggak. Cuman yaudah kalau gue udah nggak sanggup lagi, nanti gue telepon lu Kiai. Gue bilang gitu. Sebenarnya sih nggak boleh switch gitu, karena kan takutnya menular atau segala macam. Karena kebetulan di situ juga ada sepupu gua yang jadi kepala di situ. Jadi boleh ya. Terus akhirnya gua bertahan seminggu lagi gua bertahan di situ. Akhirnya lu ngomong lagi. Bener-bener drop. Ini gua bener-bener drop banget. Jadi bokap gua juga makin marah-marah, makin ini segala macam. Tapi dia udah mulai halu nih bokap. Mulai halu, udah mulai ini kemana, itu siapa aja, adik-adiknya atau kakaknya udah meninggal, terus saudara udah meninggal, udah dibilang, udah disebut-sebut gitu kan. Dalam kondisi gue juga drop. Ditambah lagi, bokap satu ruangan ICU karena kekurangan ruangan ICU. Jadi satu ruangan itu ada 2. Iya. Lu bayangin aja, selama 2 minggu di situ, di sebelah gue itu satu ruangan ya, pasien tuh ganti mulu, meninggal. Masuk pagi, malam meninggal. Masuk malam, subuh meninggal. Jadi gue ini kan disatronin sama malaikat maut terus kan, ibaratnya gitu kan, setiap ada pasien itu. Aduh gue jangan gue. Mungkin kalau malaikat juga ngelihat bokap gue kayak gini aja ntar mungkin kayak gitu ya. Tuh gimana? Aduh. Akhirnya lo ngomong lagi dong. Akhirnya gue bilang sama bokap, Pak, saya ini apa ya, gantian dulu sama Kiai ya. Gitu. Cuman gue agak nyeselnya gini. Dia belum sempat mengiyakan. Bodoh lah, kayaknya gue bener-bener udah gak kuat nih. Akhirnya gue switch sama kakak gue. Kakak gue masuk. Setelah kakak gue masuk, kakak gue baru tahu, kaget lah mungkin kan, dengan ritme penjagaan, ngejagain bokap gue yang kayak gitu, yang susah tidur apa segala macam gitu. Sampai akhirnya pesan dokter, bokap harus di inkubator. Di situ kita yang 2 hari gue dari situ, dari hari ini gue cabut gitu ya. Besok bokap harus di inkubator. Selama ada gue di situ nggak nyampe ke inkubator, nggak nyampe inkubator gitu ya. Dan dia tahu gue udah nggak ada di situ gitu kan. Jadi dia mungkin tambah mana, gue disuruh balik lagi. Tadi kan ngomong gitu kan. Cuman aturan rumah sakit nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya. Kan. Jadi akhirnya gue bilang sama, gue lewat di situ, Pak, maafin saya bilang, saya doain dari sini, gue bilang gitu kan. Jadi gue bilang sama bokap, dia cuma bisa ya. Setelah itu bokap minta dimandiin.
sama kakak gue. Dia sholat, selesai sholat baru dipasangin inkubator. Dari di situ penyesalan terbesar gue nggak nungguin bokap sampai meninggal. Jadi setelah bokap dipasangin inkubator, jam 2 malam ada hal yang paling gue ininya lagi gitu kan. Bokap gue kan selalu nanya mobilnya kebetulan di kampung kan. Gue bilang, nanti Pak, saya ambil mobilnya di kampung. Gue bilang, nanti mobil tuh kita jemput apa ya, saya bilang kayak gitu kan. Tapi gue nggak tahu, pokoknya malam itu gue harus ngambil mobil itu ke kampung. Baliklah gue ngambil mobil itu ke kampung. Gue langsung ngambil mobil itu, langsung balik lagi. Segitu sampai di Bandar Lampung tuh mobil bokap dapat kabar bokap meninggal. Hal yang gue paling sedih yaitu tadi, karena gue ngerasa kenapa gue nggak tuntasin bakti gue. Itu yang gue paling sedih dari bokap. Jadi keras-kerasnya bokap gue tuh, didikan dia memang gila. Gue nggak pernah ngerasa jadi anak yang berbakti, dan gue rasa bakti gue tuh kurang banget di situ. Jadi setiap sekarang kalau gue kan bokap gue dikubur dimakamin di kampung ya, dan alhamdulillahnya gitu bokap itu orang yang ngejaga silaturahmi sama keluarga ya di kampung ya. Gue sampai bikin rumah di kampung lagi tuh karena bokap gue pengen dekat dengan adik-adiknya di kampung gitu segala macam. Jadi saat gue balik ke sana ngebawa jenazah bokap, satu kampung yang nyolatin. Tuh. Dan jadi pas saat gue kalau ngeliat makam bokap itu, biasanya kalau orang yang meninggal mau bokap apa ibu sendiri itu gimana, kalau nggak punya histori yang dalam banget, ya udah gitu kan, doain sudah gitu. Tapi gue selalu ngerasa salah terus, selalu ngerasa apa gimana, mudah-mudahan papa sebelum itu udah ngampunin saya. Gue selalu ngusap di sana bokap gue tuh, selalu inget penyesalan gue tuh cuma 1 hari, kenapa gue tinggalin 1 hari bokap yang dia sebenarnya nggak pengen gue tinggalin gitu. Di situ penyesalan gue yang paling terdalam tuh. Tapi itu memang Allah udah membuat seperti itu udah jalannya sih. Tapi memang hanya penyesalan gue aja ya, pasti tak mau digimana takdirnya tetap kayak gitu. Masih berat gitu. Gue juga pernah ngalamin kayak gitu dan gue tahu rasanya gitu ya, menyesalnya seperti apa. Dan mamen, hati lu luar biasa. Gue gak pernah cerita ini hati lu luar biasa men. Itu yang gue yakin, itu yang membuat lu naik dan bisa menjadi satu kebanggaan keluarga dan Lampung pula. Karena lu gue lihat luar biasa sebenarnya ya. Kalau lu rebel pada saat waktu kecil ya biasalah. Tapi lu sayang sekali sama orang tua lu gitu, sama keluarga lu ya, sama orang tua lu. Itu yang membuat lu jadi sesuatu. Ya, kalau untungnya gue tuh bukan sebenarnya kalau sekarang kategori keluarga gue dulu tuh bisa dibilang broken home juga bisa gitu. Karena memang bokap gue tuh kerasnya tuh bukan hanya ke gue aja, ke kakak-kakak gue, ke nyokap gue gitu kan. Tapi karena memang mungkin Lampung seperti itu ya. Kalau udah melakukan suatu pernikahan, pahit getirnya tuh telan sendiri gitu. Jadi kalau sekarang kan mental emas semua, dikit-dikit KDRT cerai ini segala macam. Lah apa kabar gua dulu gitu, kabar nyokap gua dulu gitu. Tapi memang pada dasarnya bokap gua tuh orangnya penyayang banget. Iya, betul. Dia udah mulai overprotect, cuman bokap lu tuh overprotect. Overprotect itu pertama. Nggak mau ada lu nanti di masa datang salah itu tujuan dia. Dan itu berhasil. Jadi kalau gua ngelihat kawan-kawan gua tuh minum atau apa segala macam, bahkan sampai gimana tuh, gue berkawan sama siapa aja. Gue nggak mau dibatasin berkawan dengan orang. Oh nggak boleh di tukang judi, oh nggak boleh di tukang mabok di segala macam. Gue berkawan. Tapi saatnya mereka melakukan perbuatan itu, gue mundur gitu. Besoknya gue berkawan lagi gitu. Jadi gue bisa dibilang pergaulan gue sulit banget untuk menghindari hal itu sebenarnya. Tapi kawan-kawan gue pun sadar, jangan ganggu dia kalau untuk urusan ini gitu. Karena bokap ya? Karena bokap tuh didikan bokap jadi lu begitu ya? Gila ya. Jadi lu akhirnya sekarang tahu fungsinya bokap itu ternyata bokap sekarang. Ya memang itulah. Setelah kehilangan, yang paling sedih nyokap. Karena bokap nggak sempat berpamitan.
dengan nyokap gue pas dia kan dia karantina mandiri di situ. Bokap gue kan tipenya gitu kan. Tapi nyokap sembuh kan? Nyokap sembuh alhamdulillah. Jadi bokap gue tuh bukan tipe orang yang Ma, saya pulang dulu ya. Nyokap gue tuh bukan tipe orang yang romantis. Iya. Gitu ya. Jadi ya dijalanin aja gitu. Saya sudah di sini, paling kabar itu. Saya udah di rumah. Gitu keras aja gitu. bener sih bokap lu. Dan pas masuk dari situ dia nggak sempat jadi nyokap gue tuh bokap dari rumah gue main ke Bandar Lampung sakit masuk rumah sakit nyokap gue lagi karantina kan sampai dia sembuh di rumah gue terus gue nemenin bokap di situ hanya via itu lu bayangin aja dia lagi sakit akhirnya nggak sengaja bokap sakit juga sampai dia meninggal nyokap udah nggak ketemu lagi itu yang paling sedih dan COVID kan nggak bisa diiniin kan, nggak bisa ditengok kan? Nggak bisa, langsung dikuburin. Iya, jadi untungnya gue sempat mandiin gitu sama nyokap. Dan itu gue maksa gitu. Iya, nyokap pasti lebih lagi dari lu, pasti. Tuh. Tapi gila hidup lu ternyata nggak mulus-mulus aja ya. Iya. Orang di luar sana ada kemarin ini ada sempet hijau daun. Kenapa gue hubungin lu? Karena banyak yang ngomong juga ada yang banyak bukan ada. Yang minta hijau daun ide akhirnya gue adain orang pasti menyangka kita itu adalah artis udah seneng aja padahal sebenarnya dibalik kesuksesan seorang Dide dan hijau daunnya nyata berat loh untuk mencapai ke sana nyata penuh perjalanan yang memang ya ceritanya kayak tadi ya gila mungkin juga belum semua nggak semua orang kuat kayak Dide waktu kemarin. Wah, belum tentu juga kuat. Luar biasa deh. Gua kalau belum dipikir-pikir, gue tuh ya rencana Allah tuh mau luar biasa gitu ya. Gua anggap ini buat nguji mental gue juga kan. Karena memang kamu nggak boleh berpikir 1 detik ke depan tuh lu nggak boleh berpikir gitu. Kalau lu tuh bakal ngapain? Karena semua tuh waktu yang punya Allah gitu kan. Jadi kalau nanti gue bakal kesini nih, nggak bisa lu berpikir kayak gitu. Kalau untuk semua udah ditentukan ya. Semua tuh gitu. Karena kita nggak ada yang berpikir bokap itu bakal ini gitu kan. Itu sih. Iya. Aduh Dek, gue terus terang gue rada sedih gue ngedenger cerita lu karena gue tahu penyesalan lu. Yang tadinya cuman gara-gara cuma mau istirahat. Taunya udah gak boleh balik lagi dan ternyata bokap terakhir itu lu ngomong dan bokap yang sampai nahan lu untuk aku pengen sama kamu itu tuh yang berat tuh itu tuh dia megang tangan gue itu yang diucapin cuman itu doang saya dan lu nggak iyahin lagi gara-gara cuman capek yang pertama gue iyain yang kedua dia nggak jawab udah drop banget dia udah drop maksudnya udah elunya juga udah drop banget gue udah drop banget udah nggak bisa gue paksain lagi gitu kan. Jadi at least mau tidur, mau mandi, mau apa dulu gitu ya. Kalau mandi kan memang ada di situ. Maksud gue cuma pengen keluar dulu dari situ gitu ya. Sehari aja nanti gue balik lagi. Gue pengen kayak gitu. Ternyata ya. Cuman kan saat itu memang nggak boleh kayak gitu kan. Tapi gue perjuangan anak-anak yang lain juga nyariin kayak tabung, apa sih gue udah sampai lupa tuh apa. Kayak darah orang yang udah pernah kena COVID gitu disuntikin ke buat disuntikin ya supaya ada imunnya kan. Udah setengah mati nyari darah. Golongan darah bokap gue tuh juga A+ lagi beda lagi tuh susah tuh. Pokoknya susah setengah mati. Tapi bisa didapetin juga. Terus sampai akhirnya ya itu tadi. Ya yang gue rasain sih dilema terbesar gue tuh antara bakti gue dengan capek gue. Itu yang. Tapi itu udah suratan. Mudah-mudahan. Allah sudah membuat seperti itu. Udah ini sih. Aduh Dek, gini Dek. Thank you banget Dek. Nih, gue denger cerita lu karena lu mau ceritain ke gue. Pokoknya gue yakin lah. Lu sekarang jadi ini karena apa? Oh, karena lu berbakti sama orang tua. Thank you lu udah sharing sama gue. Nah, sekarang tinggal gue mau tahu nanti memang bener-bener ini gue tungguin lagu lu Suara Part 2 dan gue pengen tahu ini seperti apa, kenapa lu relate sama si Suara, kenapa pakai model yang itu lagi,
ada apa ini? Ini kapan keluar? Tanggal 4 Maret kalau nggak ada. 4 Maret. Kalau nggak ada. Mudah-mudahan lu berhasil nih di sini. Amin. Dan kita sepanggung lagi. Amin. Ya, jadi gue juga ikutan berhasil. Kan gue kan saya temennya dia. Dek, terus gue dengar ada satu lagi, Dek. Ya. Lu kan sering bikin TikTok nih, Dek. Ya benar. Iya kan? Okay. Gue biar ngilangin sedih nih gue nih. TikTok, lu tuh bikin jadi kayak komedian apa bikin sketsa apa gimana sih? Jadi gue itu sisi yang orang nggak tahu ini kan kayak, makanya gue juga tahu Kang Ferdi juga ternyata orangnya begitu juga. Ternyata gue tuh sama kayak gitu juga kan. Gue memang orangnya, lu pernah gak sih di satu circle dibilangin nggak ada lu nggak rame, pasti iya. ada orang itu kebetulan di bagian gue. Lu di hijau dan lu lah. Bukan hanya di hijau, lah waktu gue kuliah juga gitu. Di lingkungan gue juga kayak gitu. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul tuh, walaupun gue sebenarnya duit nggak ada segala macam gini, gue mau balik lagi dari rumah gue ke kampus gue kan, kos-kosan banyak di situ kan. Lu udah sampai bikin kawan gue, lu naik aja mobil angkot tadi ya, nanti lu turun di gang ini, gue jemput, gue yang bayar gitu. Karena dulu itu ya apa ya, memang jarang yang punya motor anak itu kan. Oke, yaudah gue gitu. Dan paling sebenarnya sampai sana tuh cuma ngopi, ngerokok, ketawa-ketawa. Tapi kan have fun gitu. Sampai seharusnya lu dateng ya. Sampai kayak gitu. Gak ada lu mau naik gunung. Oke. Dia dulu kasih tahu. Ini kan. Gitu juga ditungguin. Ya, jadi apapun. Lu tuh memang bakat lu ngobrol bercandaan mulu. Iya, karena gua tuh yang bisa ngebantai itu mereka gitu kan. Ngebantai mereka dengan apa tuh, semuanya rata gitu kan. Ada yang gue sampai ngasih nama loh, gelar lu tuh ini, sampai orang tuh manggilnya itu sampai jadi yang lu sebut. Iya, yang gue sebut itu. Jadi ya gue nggak ngerti ya, gue apa adanya gue gitu. Padahal kalau mau dibilang-bilang ya siklus gue nih sama teman-teman tuh, ya gue nih nggak pinter-pinter amat. Cuman ya pinter gaul aja. Cuman ada satu hal yang nggak orang bisa dari gua gitu. Jadi kalau mereka, lu bayangin satu sekolah dulu gua anak band semua. Satu sekolah dulu anak band semua. Kenapa? Dan band mereka itu jago-jago, yang main ska-nya, main ini segala macem. Nah, kok ujuk-ujuknya yang bisa konsisten di musik itu cuman gua. Gua kalau udah Haryoni gitu ya, kalau ngeliat kawan-kawan gue yang dulu tuh gila-gilaan ngebandnya, idealisnya segala macam, anjing lo ya. Tapi ada yang ngomong, memang cuman lu yang gini, yang lu yang konsisten. Nah, yang ini bikin apa? Ini bikin apa jadinya yang di TikTok ini? Nah, jadi pas gue di TikTok itu, karena gue suka awalnya. Gue bikin yang keseharian aja gitu. Gue jauh-jauh pertanyaan. Tapi dengan gaya Lampung. Iya, gaya Lampung. Bukan Lampungan. Karena gue pengen tuh juga logat Lampung nih sama lah kayak Medan. Iya. Bisa masuk di Jakarta gitu kan. Nah, sedangkan di Lampung ini kan orang taunya kasar aja, keras aja gitu. Sama lah kayak Palembang gitu lah. Tapi Palembang udah lebih dulu nih. Karena di Lampung ini stigmanya buruk banget tuh soal begal gitu kan. Jadi gue angkat soal itunya. Gue nggak bisa tuh kalau seumpama bawa budaya untuk ngangkat Lampung tuh nggak bisa, karena gue nggak di situ juga. Makanya band gue tuh sulit banget kalau bikinin lagu soal Lampung gitu, sulit. Karena gue akui itu paling sulit. Jadi lu dengan cara inilah lu mau. Dengan cara ini gue jadi logat Lampung gue. Wait, mana sih kamu orangnya? Iya. Gila kamu orangnya. Jadi kalau yang jadi pala lu, pala kamu. Kalau Lampung tuh saya kamu. Saya kamu. Gini, saya nemu ini. Jadi kamu bisa nggak kamu kayak gitu? Nah, benar dulu bisa. Padahal sebenarnya bukan marah. Iya. Cuma penjelasan. Kalau gua sama orang Jawa yang lihat gua gitu kan, berantem sama orang itu. Padahal emang keras. Bokap nyokap gua aja kalau ngobrol di rumah. Disangkanya lagi ribut. Lagi ribut. Kalau orang lain yang ngelihat, bokap nyokap gua berantem ya. Lagi kawan-kawan gua datang ke rumah, bokap nyokap gua memang kayak gitu ngomongnya, gitu kan. Nah, gua tuh pengen ngebawa itu ke ranah nasional, maksudnya memang gitu, dengan cara komedi. Ngerti. Jadi gue bikin sitcom awalnya dengan baca-baca komen. Pertanyaan mereka tuh gue tahu ini nggak bakal bisa dijawab pertanyaan ini. Namanya apa? Kalau sekarang gue bikin grup
di TikTok ya? Itu namanya Teri Mas Kentir. Teri Mas Kentir. Bukan Teri Mas Kentir, Teri Mas Kentir. Teri Mas Kentir. Oke. Gitu. Ada YouTube-nya juga? Ada juga. Berarti ada tinggal bisa cari aja langsung. Tinggal cari aja. Oke. Wow. Jadi gue bikin Stikom itu awalnya dengan 2 orang TikTokers di Lampung juga. Dan mereka kebetulan orang suku Lampung juga. Oke. Dan followersnya banyak juga, gila. Bahkan kalau mungkin lo pernah nanya, ada yang pernah happening waktu mungkin setahun yang lalu ya. Ada yang nanya, Lampung tuh di mana? Lampung tuh di Inggris. ada kayak gitu. Nah itu namanya si Adli Jieh ya. Itu gue saking ya. Dulu zaman gue awal-awal hijau daun, diem di mana aja tuh orang nyamperin gitu ya. Nah ini akhirnya gue ditunjukin nih, gue dulu nih. Dia tuh di bawah gue sekitar, lu bayangin 15 tahun di bawah gue. Itu anak umurnya. Yang gue bikin grup 3 trio ini. Teri Mas Kentir itu. Teri Mas Kentir ini. Jadi namanya si Adli dia kan. Jadi waktu selesai gue manggung di salah satu kota di Lampung, nah dia kebetulan selalu ngikut gue kan. Jadi kami lagi nongkrong di pinggir jalan di tempat kawan, tuh motor lewat tuh. Padahal itu kan kehalang sama pembatas jalan kan. Motor lewat, anak-anak bocil lah, bonceng-bonceng 3 gitu segala macam. Gue kenceng amat orang tuh bawa motor. Nggak tahu ya, sempat ngeliat Adi balik lagi. Jadi ada sekitar 7 motor, 3 bonceng 3 semua. Woi, mana nih? Ngomongin itu. Gila nih anak, kata gue. Jauh-jauh udah ngeceng-ngeceng balik lagi cuma pengen ketemu dia. Pengen ketemu dia. Wow. Berat se-happening ini dia itu kan. Terus ya sama gue ya pasti kenal sama gue. Bang Dide apa? Iya. Terus cuman ini kan gak ada lagunya gitu. Ini gak ada lagunya, gak ada bacotannya di itu. Nah, awal mula dari situ kita bikin Stikom komedi gitu. Jadi gue pengen tuh bikin model-model ya warkop lah. Iya. Gitu. Pokoknya guys, di TikToknya ada, di YouTube-nya juga, ada. Teri Mas Kentir. Dari Mas Kentir. Mas Kentir. Jadi di follow, lihat nanti dia di situ. Dia bukan jadi vokalis di situ. Dia jadi begal kayak. Jadi gue sendiri kalau ngeliat muka gue di situ ya, komedi banget asli. Jadi gue kan kadang-kadang gue nih kayak ada yang ngomongin gue mirip Stephen Chow, ada yang ngomongin gue mirip. Tapi lu ada kayak Chinese sih ada. Ada yut. Tapi makanya pas gue kemarin bikin ini nih, gue kalau boleh tunjukin ke lo. Gue mau ngecek muka gue benar-benar mirip nggak sama Stephen Chow. Jadi di TikTok gue buat. Nih. Iya. Ternyata mirip banget. Iya. Dan ya, ternyata mirip banget. Jadi netizen itu yang komen di sini asli bang, dari semua yang pakai filter nih lu 1000% mirip. Yang lain-lain kan ini kan. Lu 1000, ya juga kata gue gitu kan. Tapi lu juga ada lagi yang ngomong lu itu mirip sama Seventeen, sama si Irfan. Si Ivan. Iya kan, pernah nggak ada yang ngomong gitu? Karena model rambut aja dulu ya. Iya, ada juga yang ngomong gitu. Kalau gue pakai kacamata, terus tuh gue sempet bikin recycle lagu Setiap Detik juga, lagu gue itu juga booming juga. Itu juga. Jadi buat gue sih apa ya, mau dimiripin sama siapa aja, have fun aja gue sih, santai aja. Tapi memang komedi ini hidup gue juga. Jadi, karena gue gail. Gue pernah coba bikin podcast kayak Kang Perdi gini ya. Kok gue gak nyaman ya gitu ya. Terus gue bikin apa lagi di YouTube. Lu gatel ya? Gak nyaman gitu, apa yang ini. Tapi setelah gue bikin konten komedi, bahagia ya? Lepas gitu, puas happy. Gitu. Puas gitu. Gue kalau bikin podcast gitu ya, munafik amat sih dulu nih gitu, dalam hati gue. Sok nanya gini. Bukan lo itu gitu kan. Tapi setelah gue liat konten gue yang nah ini baru lo. Iya, happy. Gitu. Ya ada sih begitunya. Aduh. Mantap. Karena gue orangnya juga usil juga. Iya juga usil juga. Iya, ini usil banget. Bukan juga. banget. Dek, thank you banget, Dek. Sama-sama, Kang. Waktunya. Amin. Gue doakan semoga single lu amin. Lebih hebat daripada Suara. Ya, apa judulnya? Bertaruh Rindu. Bertaruh Rindu ya, ingat ya. Bertaruh Rindu awal Maret ini dia keluar. Dan juga salam buat keluarga sama teman-teman band yang lain. Sama-sama. Apalagi sama si Rio tuh. Bilangin kacamata jangan terlalu gede. Gue takutnya nanti awalnya segini. Lama segini. Ya kacanako.
Pokoknya salam, thank you buat semua yang nonton, buat yang penggemarnya Dide, Hijau Daun. Yuk kita sama-sama kita nantikan mereka. Sukses juga buat Teri Mas Kentirnya. Gue tungguin terus. Dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, notifikasi dinyalain, dan follow tadi Teri Mas Kentir, dan tungguin dari Dide single berikutnya. Oke, thank you, Mama. Thank you. Makasih banyak, Kang. Ya. Bye. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untuk